Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, termasuk kebahagiaan yang masih Allah titipkan kepada kita semuanya, di atas tumpukan dosa yang mungkin belum sempat diistighfari, di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat diperbaiki ini, Allah terus saja banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan salah satu kebaikan yang wajib kita syukuri di antara kebaikan-kebaikan yang lain, yaitu ketika Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita. Inilah yang membuat seseorang itu menjadi spesial di sisi Allah. Setiap kebaikannya bukan hanya akan menambah pundi-pundi pahala, tapi juga bisa menjadi wasilah penggugur dosa. Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat yang banyak, setiap langkah yang tertuju kepada kebaikan, silaturahim, ada ilmu di sana, maka satu langkahnya menjadi peninggi derajat dan satu langkah lain menjadi penggugur dosa. Saat kita berwudu juga sama jemaah sekalian. Man tawaddu'a tsumma yatimmal wudu, barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kharajat dzunubuha, maka berguguranlah dosa-dosanya, hatta min tahti azfariha, sampai-sampai dosa itu menetes dari ujung-ujung kuku. Nah, kita menganggap bahwa ketika kita melakukan yang namanya ritual wudu itu untuk bisa sholat, untuk bisa mengaji dan seterusnya, kita menganggap itu kan cuma buat digugurin dosa. Ternyata enggak. Itu kan cuma hanya sebatas menambah pahala. Ternyata enggak. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman itu, dia bukan hanya sebatas menambah pahala, tapi juga menjadi wasilah penggugur dosa. Sholat misalnya nih, kita kan menganggap sholat itu sebagai ajang atau wasilah untuk menambah pahala. Apalagi kalau berjamaah ya, ini terutama bagi laki-laki, maka bukan hanya satu kebaikan, tapi 27 derajat, kebayang nggak? Diangkat derajatnya sampai 27. Nah, kita menganggap itu kan cuma nambahin pahala, ternyata enggak. Di dalam sholat itu Nabi menggambarkan ketika seorang itu melakukan ruku, maka dosa-dosa yang ada di pundak itu ikut jatuh. Terus kemudian ketika seorang itu sujud, maka dosa-dosa yang tersisa di atas punggungnya ini ikut jatuh bersama dengan sujudnya. Jadi bukan hanya sebatas dapat pahala, tapi juga dapat pengguguran dosa. Nah, mudah-mudahan tempat duduk kita hari ini, setiap langkah kita menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai wasilah peninggi derajat kita dan penambah kebaikan-kebaikan kita, serta menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Tema besar kita itu yaitu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu pembersihan jiwa. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam syariat kita nih bunda yang dirahmati Allah, yang wajib dipelajari itu nggak banyak, cuma 3. Masih ingat ya? Yang wajib kita pelajari itu hanya berapa? Hanya 3 saja. 1, akidah. 2, syariah. Yang 3, akhlak. 3 aja bun, nggak lebih. Jadi kalau misalnya ada yang pengen ngedalamin ilmu kedokteran, bagus, cakep. Pengen ngedalamin ilmu ekonomi juga bagus. Pengen ngedalamin ilmu apapun bagus. Tapi yang wajib itu cuma 3 saja. Berkenaan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Baik. Dan 3-tiganya ini bukan multiple choice. Bukan pilihan, saya ngambil akidahnya aja deh biar akidah saya mantep. Enggak. Saya mah pengen akhlaknya aja dibaikin, ternyata syariahnya rusak juga, enggak. 3-tiganya itu harus ada. Paling tidak nih para bunda,
Kalaupun kita nggak bisa ngedalamin semuanya, akidah itu ya Allah Bun, dari kitabnya aja setebal itu. Para ulama juga nggak habis-habis sampai sekarang ngomongin akidah. Syariah juga sama, perkembangan apalagi ya Bun ya, penyakit model-model. Minuman juga model-model, coba. Masalah muamalah juga udah model-model. Nah, tambah lagi bagian apa? Bagian akhlak. Kita nggak bisa bilang gini, SMP yang penting akhlak saya baik, syariah saya baik, tapi akidahnya buruk, nggak bisa. Atau saya mau jadi orang yang akidahnya baik, syariahnya baik, nggak apa-apa, akhlak juga buruk, nggak bisa. Jadi tiga-tiganya harus ada dan tiga-tiganya wajib dipelajari. Maka bersyukur Bunda kalau hari ini Bunda ikut kajian fikih di mana, Bunda ikut kajian yang membahas akidahnya di mana, Bunda pengen belajar akhlak juga di sini. Ini berkenaan dengan apa? Dengan tazkiyatun nafs. Saya kasih contoh Bunda ya. Misalnya nih, ada orang akidahnya lurus betul, dia nggak pernah ke dukun, nggak pernah disembur, Ibu ya, nggak pernah minta hari-hari baik, nggak pernah minta diramalkan masa depan, nggak pernah, lurus aja akidahnya. Dia percaya kepada Allah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah dan seterusnya. Akidahnya udah lurus Bu. Syariahnya udah bagus, bahkan syariahnya tuh sholatnya 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, dia tahajud, dibaca Quran, dia puasa. Bahkan puasanya sampai puasa Daud Bu ya. Sampai ke Ramadan dia puasa Daud, bayangin coba ya. Sehari puasa sehari enggak Bu ya. Jadi kalau pas Ramadan ada orang sehari puasa sehari enggak, jangan-jangan dia kelebihan Bu ya. Puasa Daudnya sampai ke Ramadan, bayangin coba ya. Nah, para bunda yang solihah, ini syariahnya udah bagus tapi akhlaknya buruk. Terus dia minta, ya Allah, dengan ibadahku, dengan akidahku, masukkan hamba ke dalam surga. Nggak bisa. Kenapa? Ada satu poin yang cacat di sini, yaitu bab akhlak. Kan saya pernah cerita kalau tidak khilaf bahwa Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku punya tetangga. Kenapa tetangganya? Dia rajin sholat, ya bagus dong. Dia rajin baca Quran, bagus. Dia juga aku dengar itu biasa tuh bangun malam tahajud. Bu, jangan digambarin rumah di zaman Nabi dengan rumah model kayak kita itu sama, beda. Kenapa? Di zaman Nabi itu paling kalau misalnya pintunya ketutup, ya paling juga ketutupnya biasa aja dari pintu yang masih ada rongganya. Jendelanya juga kadang ada rumah yang hanya ditutup dengan gorden saja, dengan pelepah kurma. Jadi kalau tetangganya kelahi, kedengaran nggak Bu? Kedengaran. Tetangganya lempar panci yang belum lunas, kedengaran, tambah nyaring suaranya Bu. Ibu nggak percaya? Coba aja banting panci yang belum lunas, suaranya lebih nyaring Bu dibanding yang sudah lunas. Kalau nggak percaya praktekkan aja di rumahnya. Nah, para bunda yang solihah, kalau tetangganya ini ada yang sholat, ada yang baca Quran, kedengeran. Kalau sekarang kan rumahnya ya Allah batu bata, udah gitu ada jendelanya, pintunya juga tebel-tebel, ada AC-nya lagi, mana kedengeran tetangga? Ya Bu ya, ibu misalnya baca Quran, tetangga tahu nggak? Enggak. Ibu sholat, tetangga tahu? Enggak. Ibu tahajud, tetangga tahu nggak? Enggak, kecuali ibu bikin status, ya. Alhamdulillah bisa sujud di sepertiga malam. Widih. Kasih hashtag OTW surga. Waduh ya. Ini ciri-ciri orang buang perangai ya. Udah OTW surga aja, meninggal aja dulu ya. Nah, para bunda yang solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sahabat ini ngadu, wah Rasul, dia tuh tetangga tuh seperti itu. Bahkan orang ini suka puasa. Dari mana taunya? Tetangganya itu gak bakal mau makan kecuali manggil orang. Jadi nggak mau dia buka sendiri. Sini Pok, kenapa? Buka bareng. Aku nggak puasa, nggak apa-apa, bareng aja makan di sini, coba. Jadi orang tahu dia puasa. Nah, kata Nabi, engkau punya tetangga sekeren itu, apa masalahnya? Saya mau tanya jujur Bu ya, ibu kalau punya tetangga model kayak gini, senang nggak Bu? Rajin puasa, rajin sedekah, rajin tahajud, rajin baca Quran, senang? Senang, harusnya senang. Tapi apa kata sahabat ini? Kenapa kau punya tetangga sebagus itu? Apa lagi masalahnya? Mau ngadu apa? Mau curhat apa? Tapi wahai Rasul, aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Akidahnya lurus Bu. Syariahnya juga udah bagus, tapi akhlaknya buruk. Apa kata Nabi? La khaira fiha, enggak ada kebaikan buat wanita yang seperti itu, wahiya finnar, dan dia nanti akan di neraka. Dan para ulama menjelaskan, bukan Nabi bilang wanita ini bakal pasti masuk ke dalam neraka. Maksudnya adalah orang yang model kayak gini, sekalipun akidahnya bagus,
syariahnya bagus tapi akhlaknya buruk dan dia tidak memperbaiki keburukan lisannya, maka nanti tempatnya di mana? Di neraka. Gitu, Bu. Jadi jangan mengatakan, Nabi tega betul dia membuat orang tuh nanti masuk neraka." Bukan. Maksud Nabi itu adalah kalau ada orang yang ibadahnya udah keren, akidahnya juga udah lurus, tapi akhlaknya buruk, gak usah terlalu ngarep ke surga, gitu. Jadi pahami Bunda ya? Nah, jadi nggak ada urusan dengan akidahnya, nggak ada urusan dengan apanya, dengan ibadahnya, akhlaknya buruk, cacat Bunda, cacat. Jadi pahami ya? Nah, maka dari itu pada Bunda yang solihah, pentingnya hari ini kita bahas berkenaan dengan masalah lisan ini. Ya, karena lisan ini berkenaan dengan akhlak. Orang kalau buruk hatinya kita nggak bisa nilai. Ibu pernah ngeliat ada orang, ibu ngeliat, ini kayaknya orang-orang ria nih, ngeri, kelihatan hatinya, kedeteksi gitu ria. Bisa nggak? Nggak bisa. Orang lewat terus ibu bisa nggak ngedeteksi dia sombong? Nggak bisa. Orang tuh kalau bermaksiat dengan apa? Dengan hatinya orang nggak ada yang tahu, Bu. Tapi dengan lisan tuh orang tahu. Dulu, Bunda dulu. Untuk bisa membuat orang lain itu tersinggung, terluka hatinya, itu kita butuh apa? Butuh ngomong. Ya Bu ya, butuh ngomong, kita caci maki dia di depan orang, terus kita hinakan dia di depan orang lain, dia sakit hati dengan lisan kita. Sekarang itu lisan dengan tulisan sama-sama sadis, Bu. Seriusan. Kita bisa menyakiti orang lain dengan apa? Dengan tulisan kita. Padahal lisan dengan tulisan itu dua hal yang sama-sama. Kalau dia melakukan keburukan, dosanya sama. Dosanya sama. Misalnya nih kita bilang, dasar kamu gitu ya. Misalnya kamu ANJING, kambing misalnya. Dia sakit hati tuh dengan ucapan kita. Sama aja kita WA dia, kamu kambing gitu, sama aja. Sama. Jadi dipahami ya. Nah, ini berkenaan dengan apa? Dengan akhlak. Makanya bersyukur betul pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita hari ini nih masih dimudahkan untuk ngaji fikih, masih dimudahkan ngaji akidah, masih dimudahkan ngaji tentang akhlak. Nah, akhlak ini berkenaan dengan tazkiyatun nafs, benar. Orang itu sombong karena tazkiyatun nafsnya bermasalah. Orang itu bisa ria, pengennya itu dipuji orang, pengen dilihat orang saat melakukan amal kebaikan, itu berarti ada masalah pada hatinya. Nah, inilah pentingnya belajar tentang tazkiyatun nafs. Jadi pahami ya? Nah, hari ini tema kita apa? 4 lisan yang membahagiakan. Ini sebagai mukadimah saja, Bunda, sebagai mukadimah. Dalam satu kesempatan Nabi itu pernah ngobrol dengan sahabat. Nih lagi kayak gini gambarannya nih, namanya di depan, kemudian para sahabat berkumpul di sekitaran Nabi. Kemudian terdengar satu dentuman yang amat sangat keras, ledakan, Bu. Jedor gitu ya. Nah, sahabat kala itu gak pernah mendengar suara yang model kayak gitu, Bu. Kalau sekarang, Bu ya, kalau sekarang nih kita di Balikpapan ada suara jedor, kita paling husnudonnya apa? Alah, paling kilang meledak, Bu ya. Nggak usah didoain juga, Bu ya. Gimana sih suara ledakan kilang? Jangan. Atau mungkin kita akan berpikir, alah paling ban trailer pecah. Ya Bu ya. Pernah dengar suara ban trailer pecah? Nyaring, Bu. Jedor gitu, kayak ada bom gitu, Bu. Nah, di zaman Nabi itu ban trailer nggak ada. Kilang minyak juga nggak ada yang kayak gini, kayak di kita Balikpapan. Nggak ada. Jadi saat terdengar suara dentuman itu, sahabat kaget. Apakah semua ahlul Madinah, orang-orang Madinah mendengar? Enggak. Cuman Nabi dan sahabat yang ada di sekitar beliau yang mendengar. Ini yang disebut sebagai mukasyafah. Mukasyafah itu artinya diperdengarkan, diperlihatkan sesuatu yang tidak Allah perlihatkan kepada orang lain dan tidak Allah perdengarkan kepada orang lain. Namanya apa? Mukasyafah. Bukan mukasyafah ya, mukasyafah. Jadi mukasyafah itu diperdengarkan atau diperlihatkan sesuatu yang tidak diperlihatkan dan tidak diperdengarkan kepada yang lainnya. Itu namanya mukasyafah. Baik, Nabi bertanya nih ketika ngelihat muka sahabat mulai pada pucat, mendengar suara dentuman seperti itu, Nabi tanya, kalian dengar? Dengar wahai Rasul. Kalian tahu suara apa itu? Kami nggak tahu wahai Rasul. Ini baru kali ini kami pertama mendengar suara yang model kayak gini. Apa kata Nabi, Bun? Nabi menyampaikan itu adalah suara batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan dari atas neraka dan hari ini baru sampai ke dasarnya. Berapa tahun? 70. Ya Allah. Dan kita bisa menemukan dalam hadis riwayat Imam Ahmad
Dan ada di antara hamba-hamba Allah, jadi umatku kata Nabi, ada yang tergelincir ke dalam neraka. Ini hadis dari Imam Ahmad, Bunda ya. Ada di antara umatku yang tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan, ya Allah Bu. Dan itu belum disiksa Bu. Baru jatuhnya aja berapa tahun? 70. Itu kalau nyanyi berapa album? Ya Allah, sepanjang jalan ini kapan disiksanya? Belum Bu, baru keplesetnya aja 70 tahun. Dan sahabat bertanya, wahai Rasul, dia nggak sholat? Sholat? Atau nggak puasa ya? Puasa. Lalu apa yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka sejauh itu? Nabi SAW menyampaikan, dia tergelincir sejauh itu karena tergelincirnya lisan. Tergelincirnya apa Bun? Lisan. Kepleset ngomong. Nih, jadi intinya, lisan yang sederhana ini Bunda, dia bisa mengantarkan pemiliknya kepada kebahagiaan, atau bisa sebaliknya mengantarkan pemiliknya kepada kesengsaraan. Baik. Jadi lisan ini sederhana. Kita mau ngomong baik dia keluar, kita mau nyaci maki juga dia keluar. Coba apa yang nggak mudah kita ucapkan? Semuanya bisa Bu. Kita mau ngomong jorok juga bisa, ngomong baik juga bisa, mau muji orang bisa, mencela juga bisa. Ini enteng betul Bu lisan itu. Makanya ada pepatah mengatakan lidah memang tidak bertulang. Ya kalau bertulang ngeri juga Bu ya. Ini nanti setiap minggu diurut. Capek ngegibah misalnya. Kan enggak. Kita mau ngomong apa aja bisa. Nah, dari muqaddimah ini Bunda, dua yang kisah yang sudah saya sampaikan tentang seorang yang mengadu tentang keadaan tetangganya yang akidahnya bagus, syariahnya bagus, tapi akhlaknya yang buruk. Terus kemudian Nabi SAW menyampaikan ada di antara umatnya yang tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan dikarenakan tergelincirnya lisan. Nah, berarti kita bisa memahami bahwa lisan ini bukan